Oke, bismillah. Hari ini rapat maraton Komisi 1 dengan 4 mitra kerja kita, OPD, mulai dari Inspektorat, kemudian Bapperida, BKPSDM, dan juga BKD. Ada beberapa tema spesial sih, nanti akan coba kita gali lebih dalam di rapat kali ini, tapi terutama terkait dengan PPAPWD dan juga rencana perubahan di 2025. Mungkin saya juga akan tanya terkait dengan beberapa macam agenda efisiensi anggaran yang ada di dinas terkait. Terima kasih kehadiran Pak Inspektur dan jajaran, dan selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Inspektur untuk menyampaikan kepada Pak Inspektur. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan realisasi anggaran untuk Inspektorat dari Kota Bogor, disampaikan bahwa tahun 2024 teralokasikan untuk 3 program dengan pagu sebesar 26.17.507.153 dengan realisasi 25.217.744.560. Kita laksanakan efisiensi terhadap belanja ATK, honor narasumber, akomodasi narasumber, kemudian juga anggaran untuk hotel pelaksanaan kegiatan sebesar 29.100. Capaian indikator kinerja utama kami relatif tercapai dengan rata-rata 104,33%. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan tadi kalau bahasanya rekan kami Pak STS itu audit tematik gitu ya. Audit dengan tema-tema khusus gitu Pak STS ya. Nah, kami ingin info juga apakah pernah diadakan audit berkaitan dengan potential loss PAD kita. Pantauan kita di lapangan dan hasil raker-raker kita dengan berbagai macam OPD, kita melihat sepertinya PAD kita ini sepertinya potensial loss-nya itu tinggi sepertinya. Tapi ini kan perlu di audit gitu. Nah, mungkin diinfokan ke kami apakah pernah kita lakukan audit terhadap potensial loss untuk PAD lah ya. Dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, sehingga di dalam program kerja pengawasan kita lakukan audit kinerja itu dilakukan secara sampling, Pak. Kemudian audit kinerja yang dilaksanakan juga memang saat ini baru sebatas kinerja program, belum kinerja tematik. Baru tahun ini kami akan lakukan audit kinerja tematik. Jadi memang yang akan kita lakukan adalah yang pertama perlu dilakukan uji potensi dulu untuk mengetahui secara real sebenarnya pendapatan pada wilayah itu berapa gitu. Jadi tidak kita melakukan audit atas realisasi yang sudah dilakukan oleh Bapenda. Kita cek dulu di lokasinya, kita uji potensi, nah kemudian setelah itu baru kita bandingkan dengan realisasi yang ada. Nanti akan muncul rekomendasi yang nantinya akan menjadi bahan perbaikan dari OPD tersebut. Yang terakhir dari saya terkait dengan mekanisme pengawasan berbasis digital. Saya pikir saya belum lihat atau mungkin saya belum tahu apakah mekanisme pengawasan dan juga mungkin sistem deteksi dini terhadap bentuk-bentuk kecurangan dan sebagainya ini bisa kita lihat secara real time dalam sebuah dashboard digital mungkin gitu ya. Misal contoh antara penganggaran dengan realisasi bisa kita lihat secara real gitu kan. Kemudian ada antara target kinerja ASN kita dengan realisasi kinerjanya. Nah, seperti apa? Apakah ini ada yang kita bisa pantau secara real time? Mekanisme pengawasan yang berbasis digital. Jadi untuk khusus di pengawasan itu sendiri, kami memang memiliki aplikasi untuk baru sebatas review, Pak. Tetapi belum pada aplikasi untuk pelaksanaan audit. Karena dalam melakukan audit ini yang kita uji itu adalah kesahihan dokumen-dokumen yang menjadi bahan pertanggungjawaban, bukan kopi-kopi, fotokopi atau hasil scan yang diupload ke aplikasi, sehingga itu yang belum dilaksanakan. Tapi ketika Bapak ingin mengetahui
untuk memantau kinerja itu Bapak bisa sudah punya aplikasinya Pak di BKPSDM gitu ya, untuk memantau kinerja pegawai. Kemudian juga kalau untuk memantau realisasi anggaran sudah ada juga aplikasinya di BKAD. Bapak tinggal kontak ke BKAD aja itu untuk tahu secara real time per hari ini jam ini berapa sih gitu. ASN Kota Bogor ini pelayanannya seefektif apa? Seorang pegawai tidak melaporkan kinerja hariannya, itu akan berdampak pada penghasilan tambahan TPP setiap bulannya.